Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan saya bisa silaturahim dengan para jamaah di Masjid Raudhatul Jannah ini. Mudah-mudahan silaturahim ini akan senantiasa membawa keberkahan ya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat maghfirah untuk kita semua. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Mariadi yang memang hari Kamis sore dapat kabar dari Kedubes Mesir. Nah, Jumat sore saya diminta untuk bertemu dengan Dubes Mesir di Jakarta terkait dengan proses muwafaqah. Proses muwafaqah. Jadi muwafaqah itu persetujuan oleh Al-Azhar Kairo terhadap LBC pondok kita semua ini sebagai pondok yang dinyatakan sebagai cabang resmi Al-Azhar Kairo gitu ya. Jadi memang kita sedang upayakan ada satu unit nanti pesantren, bagian dari pesantren kita di sana itu yang kita beri nama Ma'had Azhari, dan ini akan menjadi satu-satunya cabang resmi ya pondok pesantren cabang Al-Azhar Kairo. Nah, itulah maka saya diperlukan untuk ketemu sama Dubes yang menyampaikan banyak hal terkait dengan itu. Alhamdulillah semuanya bisa diatur. Dan satu saya juga kepikiran sudah gara-gara flyer itu flyer ngaji sama saya sudah terlanjur, sudah disebar sepekan yang lalu gitu ya. Saya juga jadi mikir gimana tak puter-puter begitu. Mungkin tidak cukup Syekh saja yang bisa datang di sana gitu. Alhamdulillah semua bisa diatur. Akhirnya Ustadz Ainur Rafiq yang saya suruh berangkat ke sana untuk mendampingi Syekh Ahmad Nadim yang juga berkhidmat di pondok, yang memang beliau itu adalah salah seorang dulu beliau adalah pejabat di Al-Azhar Kairo, pensiun bulan April tahun kemarin. Nah, Juli kita ambil sebagai guru yang ada di pesantren. Nah, alhamdulillah proses ini sudah berjalan. Yang mohon doa jamaah semua, yang mudah-mudahan proses muwafaqah nanti akan cepat ya, karena kalau muwafaqah itu turun maka berarti satu-satunya pesantren yang resmi ya menjadi cabang Al-Azhar di Indonesia ya pesantren kita gitu ya. Jadi makanya kita sedang berjuang. Alhamdulillah sekarang sudah 40 lebih alumni kita sudah belajar di Al-Azhar Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah kalau di Mesir sana insya Allah pondok kita ini sudah cukup familiar, dikenal oleh para pejabat Al-Azhar lah, insya Allah begitu. Jadi oleh karenanya mudah-mudahan hadir saya di sini akan menjadi semakin lengkap ya. Ustadz Rafiq berangkat di sana. Nah, saya silaturahim ya, mudah-mudahan menjadi semakin kuat dan akan semakin
ya lebih dipercepat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala proses muwafaqah itu. Tentu saja memang bukan hanya Mesir yang kita tuju. Insya Allah nanti Februari anak-anak kita juga akan kita kirim untuk proses program daurah, ya. Daurah bahasa Arab dan ulumuddin di Universitas Islam Madinah. Jadi ada 12 santri yang nanti kita kirim juga ke UIM, ya, dalam rangka daurah dan ulumuddin. Ya, mudah-mudahan juga nanti akan menjadi jalan kita untuk membuka hubungan dengan Universitas Islam Madinah dan termasuk Universitas Islam yang ada di Saudi Arabia. Ini ikhtiar ya kami sebagai pimpinan pesantren yang dulu 14 tahun yang lalu diamanai oleh banyak orang termasuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, ya, supaya pesantren itu ada, dan alhamdulillah pesantren itu ada sampai sekarang, mudah-mudahan terus ada sampai nanti dunia ini berakhir, ya, supaya menjadi amal untuk kita semua. Saya dapat pahala, jenengan juga dapat pahala, ya. Insya Allah sudah usianya 14 tahun, ya, dulu hanya kita punya 8.000 meter persegi, alhamdulillah sekarang sudah punya hampir 29 hektar, gitu ya. Nah, jadi ini luar biasa lah, gitu. Ya, karena pertolongan Allah, silaturahim ini luar biasa besar manfaatnya, gitu. Jadi walaupun mungkin sekarang jarang-jarang ketemu, tapi karena dulu sudah sering ketemu, jadi tetap nyambung saja jadinya begitu. Jadi makanya sesekali diundang begini, kalau tidak datang kepikiran bener saya itu. Duh gimana ya, sudahlah, bismillah. Nah, alhamdulillah Allah berkenankan untuk bisa saya atur jadwal itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, surat 22 ayat 77. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Pertama Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ternyata ujung dari panggilan itu adalah la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia. Nah, bagaimana supaya menjadi orang sukses? Bagaimana supaya kita menjadi bahagia itu? Allah pesankan yang pertama, irka'u, rukuklah kamu, wasjudu, sujudlah kamu, gitu. Rukuk, sujudlah kamu, berarti sholatlah, gitu. Jadi sholat ini sesuatu yang memang tidak bisa kita anggap remeh, gitu. Perintah Allah berupa sholat ini adalah perintah yang memang harus terus kita jaga sampai kapanpun. Bukan hanya di waktu kita sehat, di waktu sakit pun perintah rukuk sujud ini harus tetap kita laksanakan. Walaupun ketika sakit ternyata kita tidak bisa rukuk sebenar-benarnya rukuk itu. Kita tidak bisa sujud dengan sebenar-benarnya sujud itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan kemurahan itu. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau kamu tidak mampu salat dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Kalau kamu tidak mampu salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring. Bukan tidur. Oh, ngantuk aja tidak bisa salat apalagi tidur gitu. Ya, dengan berbaring gitu. Nah, berarti kan tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud kalau berbaring itu. Kecuali hanya dengan isyarat saja kan begitu. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara sholat ini perkara yang utama untuk bisa mendapatkan kesuksesan gitu. Sehingga rugi banget kalau ada orang yang berani-beraninya meninggalkan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Jadi memang bahagia, sukses itu ada proses itu, tazkiyah, ada tazkiyah, tazakka, dzakara isma rabbih, mengingat Allah. Yang ketiga sholat, fasolah, surat Al-A'la itu gitu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasolah. Ada tazkiyah, membersihkan hati. Yang kedua ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sholat. Dan sholat itu adalah lidzikri,
Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Orang bisa bahagia kalau mereka selalu mengingat Allah. Ar-Ra'd ayat 23, surat 23 itu, surat 13 ayat 28 itu ya. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu jiwanya akan tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah jiwa seorang mukmin itu bisa tenang. Jadi ketenangan itu dengan sholat gitu. Jadi makanya kalau orang ingin sukses, ingin bahagia, jangan tinggalkan sholat. Ya, kalau orang masih mau sholat, insya Allah kebahagiaan, ketenangan itu akan bisa didapat dimanapun sholat itu dilaksanakan. Ya, syukur-syukur ya sholat itu dilaksanakan di tempat yang memang Allah perintahkan untuk melakukan itu, berjamaah ya di masjid gitu. Kalau sholat dimanapun bisa, di bumi Allah manapun kita bisa. Tapi kalau sholat-sholat yang fardu, nah itu yang memang harus kita utamakan gitu. Nah itulah nanti yang mungkin barangkali akan saya singgungkan sedikit pada kesempatan ini terkait dengan qawaidut tartib fil khairat itu. Apa kaidah-kaidah di dalam menata kebaikan itu? Nanti akan saya singgungkan sedikit di forum ini. Ya bagaimana konsep Imam Al-Ghazali terkait dengan kaidah menata kebaikan itu supaya betul-betul kita mendapatkan pahala yang, kalau ngomong pahala yang besar gitu. Jadi amalan-amalan apa, bagaimana harus kita lakukan gitu. Nah insya Allah nanti begitu. Jadi yang pertama irka'u wasjudu, kemudian wa'budu rabbakum. Coba ada pengulangan di sini ya. Ada perintah rukuk, perintah sujud, kemudian tambah lagi wa'budu. Jadi makanya kalau kita mengatakan ibadah itu adalah sholat, ya tentu saja ini adalah pemahaman yang sangat sempit banget begitu. Kenapa? Karena ketika Allah ngomong ibadah, ternyata diawali juga dengan kata rukuk dan sujud. Sholat itu adalah ibadah. Nah kemudian Allah wa'budu rabbakum, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Tuhanmu. Ibadah apa ini gitu? Masih banyak ibadah-ibadah selain sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan juga. Ya, baik itu ibadah-ibadah yang memang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, ada kala juga ibadah-ibadah itu yang tata caranya ya Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan kepada kita. Ya, kemudian ditambah lagi yang ketiga, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kamu begitu. Berbuat baiklah kamu gitu. Waf'alul khaira. Jadi ada rukuk, sujud, ada ibadah, kemudian ada berbuat baik. Well, kalau ngomong berbuat baik, yaitu ibadah kan gitu. Tetapi perintah berbuat baik ini kan luas banget itu cakupannya begitu. Apa saja yang bisa dikatakan baik itu? Banyak banget gitu. Sehingga seluruh aktivitas hidup kita dalam sehari, semalam 24 jam itu bisa bernilai ibadah. Itu juga bisa bernilai kebaikan selain daripada rukuk dan sujud itu. Jadi makanya tidak ada istilah kemudian ya sudahlah, tidak apa-apa kita ya berbagi-bagilah gitu. Ya 50% ya urusan-urusan duniawi, 50% urusan-urusan agama begitu. Ya tidak ada gitu. Jadi urusan agama itu ya 100%. 100% semuanya begitu. Kenapa? Karena urusan dunia pun bisa menjadi urusan agama gitu. Jadi sehingga urusan agama dengan urusan dunia itu ya satu kesatuan gitu. Makan dianggap urusan dunia, padahal makan adalah perintah Allah. Ya, orang kan berarti salah memandang makan adalah urusan dunia, padahal makan itu adalah perintah Allah. Kulu washrobu wala tusrifu. Allah Rasul mengatur. Urusan makan aja Allah Rasul mengatur gitu. Tidur, gimana tidur? Orang mengatakan tidur kan urusan dunia, mau tidur mau enggak, ya enggak. Tidur itu adalah urusan agama, tidur itu. Makanya ketika panjenengan tidur, ada seperangkat aturan juga di dalam tidur itu. Ya mau tidur seperti apa, jenengan kalau tidur yang benar itu seperti apa. Bukan kata Pak Dokter, tapi kata Rasulullah SAW, dan diberikan contoh bagaimana tidur menurut Rasulullah SAW itu. Kalau miring ke kanan, kalau terlentang maka kanan ada di
Nah, di atas kaki kiri, kemudian berdoa, ya, berdoa ketika mau tidur, berdoa setelah bangun tidur, gitu. Nah, bukan hanya itu, di saat kita tidur bermimpi pun ternyata ada aturannya juga. Kalau bermimpi baik, kita bersyukur kepada Allah, kita baca alhamdulillah. Kalau mimpi jelek, aturannya gimana? Kalau mimpi jelek, jangan cerita orang lain gitu. Kalau mimpi jelek, Rasulullah ajarkan berludahlah ke kiri 3 kali, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ibadah ini gitu. Jadi makan itu bisa menjadi ibadah kalau faham. Kalau tidak faham, ya maka semua yang seharusnya menjadi ibadah itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena banyak juga orang yang makan tapi tidak faham bagaimana makan. Apa contohnya? Ternyata Rasulullah SAW mengingatkan, wala ta'kulu wa tashrabu bisimal. Kamu jangan makan minum dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri, nah, berarti ini sudah keluar daripada nilai ibadah gitu. Karena apa? Inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimal. Setan itu makan minum pakai tangan kiri. Maka Rasulullah ingatkan, wala ta'kulu wa tashrabu bisimal. Kamu jangan makan dan minum dengan tangan kiri gitu. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita ngomong ibadah, ngomong kebaikan, banyak banget. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, kebaikan itu. Bagaimana kita ya bermanfaat untuk orang lain, itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan itu. Ya, ayat-ayat yang tadi dibaca tentang infak itu adalah kebaikan. Itu adalah ibadah selain daripada rukuk dan sujud. Irka'u warka'u wa'budu rabbakum waf'alul khair gitu. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya disebut oleh Allah di dalam ayat ini. Lakukan semua la'allakum tuflihun, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung gitu. Yang kedua, kalau kita bicara kebaikan, di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ini terkait dengan masalah umat dalam peta yang besar itu. Bahwa setiap umat itu punya wijhah. Wijhah itu wajhun, arah yang mau dituju gitu. Berarti sudah punya cita-cita, punya misi, visi misi, punya program gitu. Masing-masing umat punya. Ya, huwa muwalliya, yang dia ya fokus dengan itu. Jadi makanya umat ini seharusnya tidak perlu kemudian kita benceng cueng kata begitu ya. Ya kalau memang Anda yakin dengan apa yang Anda yakini, ya sudah silakan. Ya sudah, silakan kalian berjalan sesuai dengan apa yang Anda yakini begitu. Ya, tapi pastikan, kalau orang iman pastikan bahwa apa yang kau yakini itu adalah sesuatu yang memang betul-betul didasarkan kepada petunjuk Allah dan Rasul. Ya, kalau kita orang iman begitu. Nah, bicara umat, Allah menyebut walikulli wijhatun wa muwalliha. Jadi tiap umat itu punya wijhah yang sudah diarah, apa yang sudah direncanakan, sudah dirancang, ya, yang mereka konsentrasi di situ. Maka kemudian Allah berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Jadi memang kebaikan itu harus dikompetisikan begitu. Jangan kemudian bicara kebaikan, ya sudahlah, nah, kamu mau ya silakan, kalau enggak apa-apa. Jangan. Kalau bicara kebaikan ya memang harus berlomba-lomba begitu. Artinya apa? Islam ini mengajari kita semua memang hidup ini kompetisi kok gitu. Hidup ini berkompetisi kok. Ya, kalau orang tidak mau berkompetisi di dalam kehidupan ini, pasti mereka akan tertinggal gitu. Oleh karenanya, jangan kita anggap kompetitor kita ini sebagai musuh bagi kita, jangan. Kompetitor itu adalah partner. Gitu. Kalau tidak ada musuh, tidak ada lawan, tidak menarik itu. Wong saya ngurusi bola itu ya. Saya ngurusi bola itu. Kemarin Popda juara 3 Jawa Timur gitu. Suratin 17 saya urus itu juara 2 Jawa Timur gitu. Nah, ini lagi Liga 4 ini sebentar lagi gitu. Ya jadi ya ngajar ngaji ya
refleksinya ngurus bola juga begitu. Jadi kalau diurus beneran gitu ya ternyata masih kok anak-anak minum duduk loh, ndak boleh anu gitu. Kalau misuan nang embong ya. Kalau misuan nang lapangan gue gitu. Ndak boleh mencelakakan orang, ndak boleh mencederai orang loh. Itu akhlak itu ditanamkan di situ. Alhamdulillah manut-manut tuh anak-anak. Jadi ternyata bisa. Begitu kita latih terus tiap sepekan latihan 2 kali 3 kali, ndak pernah ditandingkan itu. Bosen itu anak-anak itu. Ndak punya semangat latihan itu. Oh, berat emang ini dok. Kapan tandingnya gitu kan? Latihan, tok latihan nendang, tok latihan shooting, latihan ini, dribble dan gitu aja gitu. Ndak menarik itu. Tapi begitu dicarikan partner untuk bermain ini, wah mereka semangat gitu. Lawan sana, lawan sana, lawan sana, lawan sana, semangat itu. Nah itulah bagi saya kompetitor itu jangan dianggap musuh. Ya, itu adalah kawan yang diperlukan untuk saling menyemangati diri di dalam kebaikan gitu. Memang harus berfastabiqul khairat. Kalau kita merujuk di surat Al-Waqi'ah itu 3 golongan itu adalah yang pertama golongan as-sabiqun as-sabiqun. Kan ada dia. Ada as-sabiqun as-sabiqun, kemudian ada ashabul maimana, ashabul yamin gitu ya. Kemudian yang ketiga ashabus shimal gitu. As-sabiqun as-sabiqun ini kelompok-kelompok yang memang senang berkompetisi ini gitu di dalam kebaikan itu. Disebut oleh Allah sullatum minal awalin qalilan minal akhirin. Memang dominasinya sudah umat yang terdahulu. Kalau umatnya akhirnya tidak terlalu banyak. Ada tapinya begitu. Ya, ada. Karena itu Allah masih memberikan motivasi kepada kita. Di surat Al-Hadid itu sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum itu. Berlomba-lombalah kamu kepada pengampunan Allah. Artinya apa? Terus memang harus terus begitu. Soft pertama itu didoakan oleh malaikat loh, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia ya Allah gitu. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala, jenengan harus berkompetisi juga, rebutan untuk mendapatkan soft yang awal gitu. Soft yang awal ini kompetisi Pak. Itu malaikat mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah kepada orang-orang yang ada di soft awal, sufu fil awal, berarti bukan soft pertama saja gitu, karena memungkinkan juga orangnya banyak pada semangat semua. Nah, soft awal, berarti soft awal itu mungkin berapa soft gitu, kategori soft awal itu ya, karena menggunakan istilah kata sufu fil awal jamak itu. Jadi bisa jadi mungkin soft pertama, soft kedua, soft ketiga masuk dikategorikan sufu fil awal itu, karena ini semangat isinya adalah orang-orang yang semangat sekali di dalam kebaikan itu. Kira-kira orang yang tidak punya semangat mau tidak berangkat awal kalau sholat? Gimana, punya pengalaman? Artinya punya pengalaman itu nek kira-kira males itu, kira-kira sholatnya berangkat jam piro gitu. Mari komat baru berangkat gitu. Sementing oleh jamaah, sak rakaat gak apa-apa kan gitu kan. Terus masih oleh salam tok lah begitu. Kan gitu. Apa mana delok imame terus gak nyeneng ngeblas gitu. Gak nyeneng ngeblas itu suaranya gak enak, sowe pisan gitu. Wah, sekali-kali ya wis. Takon lah apa ngeri. Salat ngantuk gak oleh gitu kan. Ada salat ngantuk gak oleh gitu. Aku nek salat imam ngantuk ae gitu. Makanya kari-kari ae gitu kan. Golek alasan gue enek ae gitu. Jadi gitu. Jadi orang mau di depan itu karena semangat, karena mau berebut, ya. Nah, rebutan itu ya mesti wae enak sing menang, enak sing kalah gitu kan. Contoh kata Rasulullah, orang kalau tahu lau ya'lamunan nasu ma fin nida gitu. Kalau orang-orang itu tahu keutamaannya adzan, ya, keutamaan adzan tadi itu, wasoffil awal dan sof yang pertama, summa la yajidunahu illastahamu. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus dengan diundi gitu. Harus diundi. Gitu. Ya apa sing adzan pawancet ae masjid ae.
Lah terus awak dhewe kapan ini iso adzan gitu kan. Padahal orang yang adzan itu maka dia akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh makhluk-makhluk yang mendengarnya sampai hattal khut fil bahri, sampai ikan di dalam lautan gitu. Berarti semakin panjang suaranya, semakin keras suaranya, wah mereka semakin berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus aku gak oleh kesempatan adzan blas, diborong tok gitu. Ya apa gitu. Malah kadang-kadang sekone adzan wis gitu. Padahal ada kesempatan dia malah nyuruh sekone adzan wis gitu. Ada yang paham itu sampai tua itu tidak mau kalah juga gitu. Padahal suaranya pedot-pedot itu. Adzan terus begitu. Wallahu alam, sekarang sudah wafat kira-kira beliau ya, itu dulu itu. Ya Allah, bapaknya adzan pedot-pedot ini sampean itu. Terus magep-magep gak kuat tambahannya begitu. Tapi karena semangatnya begitu. Saya bilang sama takmirnya, Pak, enggak ada muadzin yang lain dah Pak gitu. Mboten perlu ngalah Ustaz jarine. Gak gelem ngalah gitu. Oh, berarti dia paham itu. Summala yajiduna illastahmu, lastahmu. Kalau mereka tahu keutamaannya adzan, soft yang awal, mereka tidak bisa mendapatkan kecuali harus dilakukan undian itu. Lastahmu. Niscaya mereka minta untuk diundi gitu. Sampai minta undian itu. Ustaz gentenan rek gitu. Gak iso. Ya wis nek ngono, ayo diundian ngono gitu. Diundi ketemu sapa metu sapa kan begitu. Belum ada, padahal kalau ada asik loh itu. Ada di satu masjid di mana gitu ya, di video itu orang pada lari rebutan adzan itu. Rebutan pegang mic itu, min adzan gitu. Kalah ya enggak apa-apa kalah, tapi kan wis oleh sunai rebutan mau gitu kan. Wis gak adzan maitu. Gitu. Terus gak adzan maitu begitu. Gak enak adzan terus gitu. Lho sampeyan adzan ta begitu. Sampai gak gelem adzan kok maitu ae gitu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian berbahagia, hidup ini memang harus berkompetisi. Dalam kebaikan harus berkompetisi begitu. Nah, hanya saja begini. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu ada yang disebut dengan qawaidut tartibi fil khairat gitu ya. Ini penting sekali memang. At-tartib fil khairat itu tanzimul awwaliyat wal am ala ada'il amal as-salihah. Jadi menata dalam kebaikan itu berarti mengatur prioritas dan bekerja dalam melaksanakan amal-amal sholih. Mana sih amal yang kira-kira perlu diprioritaskan itu? Jangan sampai kita berbuat baik tapi tidak tahu skala prioritas begitu. Ini harus kita pahami. Al-Ghazali itu sampai detail banget. Ini dibahas di dalam beberapa kitab beliau, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ya, pada beberapa bab dibahas oleh beliau gitu. Sehingga kemudian beliau memberikan satu kaidah, qawaid at-tartib fil khairat. Ada beberapa kaidah di dalam menata kebaikan itu. Jadi bukan sekedar berbuat baik, bukan hanya sekedar sholat itu. Tapi kalau kita ngomong sholat, mana yang harus kita lebih prioritaskan gitu. Yang pertama beliau katakan taqdimul faraidi 'alan nawafil gitu. Jadi berbicara kebaikan, maka yang perlu didahulukan itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban daripada amalan-amalan yang sunnah. Jadi contoh sholat begini. Yang wajib dulu amankan gitu. Yang wajib 5 waktu ini diamankan, jangan sampai yang 5 waktu tidak diamankan, yang lain-lain dipen-peneh gitu. Oh, tahajudnya oke. Terus gak terima tahajud, tambahin meneh sholat hajat. Ono tahajud, ono hajat. Nanti napa malih? Tobat. Tambah napa malih? Wes polah sing sunah-sunah sampai entek kabeh pokoke gitu. Tapi yang fardu korat karit gak karu-karuan, kocar kacir semua begitu. Asar, arep maghrib kayak sholat. Gitu, arep surup kayak sholat asar begitu. Saking sibuknya gitu. Jadi yang fardu ini tidak diperhatikan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, nah ini orang yang tidak tahu prioritas namanya gitu. Harusnya kalau orang itu berbuat baik, maka
yang wajib-wajib itu harus lebih diutamakan daripada yang sunnah, ya, namanya taqdimul faraid ala nawafil gitu. Kenapa? Wal wajibatu ta'ti awalan gitu. Jadi karena kewajiban itu harus dikerjakan lebih dulu, ya, sebelum melaksanakan yang sunnah, kayak sholat, kayak puasa, ya, puasa wajib gitu. Puasa wajib dulu ini. Puasa wajib tidak pernah dilakukan, puasa 40 hari mote gitu. Nambah 40 hari mote bisa gitu kan. Iki puasa petang puluh dina mote iki apa gitu kan. Ya, yes, pokoknya puasa gak mangan gak ngombe gitu. Lah terus gak apa-apa petang puluh gak mangan belas pokoknya begitu. Kepeksa baru minum air putih gitu. Oh, puasa mote iki oleh ngombe air putih gitu. Berarti airnya dikasih kapur biar putih. Kalau ini kan bukan air putih nih. Jenengan sih salah ngomong itu kan masuk air putih ini begitu. Wong air didelok tembus wong kita air putih gitu. Nek putih ini putih. Nah, katanya masa putih padha enggak iki? Enggak padha lho, iki putih iki bening gitu. Nah, tapi ada anu kayak itu. Makanya rumusnya perbanyak minum air putih. Saya minum air kapur sampean ben sehat itu. Tapi kalau ingin sehat air bening saja gitu, jangan air kapur gitu. Nek kakek air kapur sampai dadi putih, gak usah glowing jadi gitu kan ya. Karena tembus kabeh njaba jero dadi gitu, bendino air putih gitu kan. Air gamping masalahnya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mana yang wajib itu didulukan. Nah, sholat yang fardu-fardu itu harus yang diutamakan dulu, amankan dulu itu. Nah, karena itu di surat Al-Baqarah ayat 238 Allah Subhanahu wa taala firmankan, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah olehmu semua salat-salat yang wajib ini, termasuk salat wusta. Para ulama menjelaskan salat wusta itu adalah salat asar. Ya, salat asar. Karena itu man tarakal asra faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka rusak amalannya. Dijaga waktu asar ini gitu. Sholat wusta. Ada lagi kalau dalam surat Al-Isra itu disebut dengan, ada lagi selain sholat wusta ada sholat fajar. Sholat fajar bukan sholat sunnah di situ, bukan sholat subuh gitu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr gitu. Jadi makanya kalau kemudian orang sebut 2 rakaat fajar, kata Rasulullah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, maka 2 rakaat fajar itu apa? Subuh. Itu sudah ikhtilaf sudah kalau itu. Ya. Kalau kemudian itu 2 rakaat sebelum subuh, nah itu qobliyah namanya, itu qobliyah subuh itu. Tapi kalau penyebutan fajar itu Al-Qur'an menyebut Quran fajar itu adalah subuh, dan Rasulullah pun juga ketika menyebut subuh itu dengan fajar juga begitu. Nah, jadi makanya terus gimana saya tidak dapat 2 rakaat sebelum subuh? Jangan kecewa, jangan putus asa. Sholatlah subuh berjamaah, maka jenengan tetap dapat rakaatul fajri gitu. Nah, kalau jenengan ingin mendapatkan yang sunnah itu, ya tangnya sing awal gitu. Kepingin sholat sunnah teko nang masjid kuwe dhewe. Koncone kok wae ngenteni qomat kari ngenteni wong situ tok salat sunah gitu. Enten ora gak rakaat fajar begitu kan. Ya budal dhisik ta lah gitu. Njaluk sunah tapi budale ngomeli dhewe ae gitu kan. Budal dhisik awakmu ben oleh sunah gitu. Ya karepe malah kepinul tahiyatul masjid, oleh kepin qobliyah ditambah apalagi begitu. Tapi tekoe nah, itu kalau saya jadi imam qomat nangis. Ini perlu kasih pelajaran ini gitu. Ya harus berlomba-lomba juga ini gitu. Harus berlomba-lomba. Jangan arep qomat kayak teko sih harus sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, sholat sunnah itu. Ini namanya orang belum tahu kaidah-kaidah berbuat baik itu. Ya. Al-Ghazali memberikan panduan ini penting memang. Saya pikir luar biasa ya orang beliau-beliau ini ya. Sampai segini detailnya menjelaskan tentang bagaimana orang berbuat baik begitu. Ya, sholat itu, puasa sama juga, ya, termasuk juga hal yang lain itu, ya, yang lain itu juga diperhatikan masalah yang wajib dulu. Jadi karena
pelaksanaannya diwajibkan secara syariat dan tidak boleh ditinggalkan yang wajib-wajib itu. Ya, adapun yang lain-lain, nah bolehlah gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam riwayat Bukhari jelaskan innallaha qala, ini hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi gitu. Jadi seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits qudsi ini, tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, mimma iftaratuhu alaihi. Ya ini dengan apa yang aku fardukan kepadanya gitu. Jadi jenengan semua kalau melaksanakan yang fardu saja itu Allah cinta kok gitu. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang sholat, apa yang harus kami lakukan. Rasulullah menjelaskan sholat 5 waktu, tentang puasa, tentang Ramadan, pokoknya wajib-wajib jelas semua, sedekah yang zakatnya begitu. Ya Rasulullah, kalau begitu demi Allah saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi gitu. Langsung beliau pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah hilang sudah orang itu. Apa kata Rasulullah? Kalau dia benar, wajabat alil jannah, dia wajib masuk surga dia. Jadi yang fardu tok saja itu kalau dijalankan dengan benar itu Allah suka kok itu, Allah mencintai kok itu. Karena Allah cinta, masuk surga dia. Ya. Apalagi kemudian setelah yang fardu kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, kemudian kita tambah dengan yang sunnah. Wah, ini ya semakin menyempurnakan gitu. Makanya sunnah itu nafilah jadinya gitu. Ya sebagai tambahan, sebagai lemburan, sebagai penyempurna daripada amalan-amalan yang sudah difardukan gitu. Tapi prioritas yang fardu dulu, yang wajib, jangan yang sunnah gitu. Makanya ada yang bertanya, gimana kalau orang itu puasa sunnah, ya puasa Nabi Dawud tapi tidak puasa wajib, gimana gitu? Ya gak cocok. Puasa wajib dhisik, wis puasa wajib dilakoni baru puasa sunnah, puasa Nabi Dawud itu. Ada yang bertanya kadang-kadang gitu, gimana orang tidak berpuasa tapi sholat taraweh gitu. Lah kan enggak? Gak puasa tapi sholat taraweh gimana? Gitu. Nah, kan yo anu pisan ta gitu kan. Ya puasa lah, kok bengi taraweh gitu. Nah, jadi ini semangat tapi ya memang kalau orang tidak paham itu tidak usah diseneni sih gitu kan ya. Oh mana dipisui gitu. Nah, jadi mboten usah diseneni, mboten usah dipisui, tapi kalau memang orang tidak paham itu harus difahamkan gitu. Memang dakwah itu bil hikmah ya. Dakwah itu bil hikmah gitu. Ora usah nyeneni, ora sama itu. Jadi ngomong bodoh ya mesti ya kewajibannya ya diwenehi weruh gitu, diberitahu lah gitu. Kalau mereka lupa yang diingatkan. Enak ya kalau saya gitu ya. Enak ya, Rasulullah itu memang dakwanya dulu tidak pernah beliau mencela-cela orang, itu tidak pernah gitu. Ya. Masih dodol teh enggak dicela-cela sama Rasulullah gitu. Rasulullah baik-baik saja begitu. Rasulullah bukan fahisan wala mutafakhis. Rasulullah bukan orang yang keji dan bukan orang yang ini suka berkata keji, tidak pernah juga. Rasulullah itu santun, Rasulullah itu baik, adabnya juga luar biasa gitu. Ya, luar biasa adab beliau itu. Nah, itu yang memang saya kira kita juga ya perlu belajar itu. Saya pun juga ya peristiwa-peristiwa yang kemarin itu menjadikan ya gini. Ya memang dakwah itu kalau hanya sekedar dakwah saja tanpa memahami konsep-konsep ilmu ya memang agak riskan begitu. Ya. Jadi ya memang semuanya harus mengambil pelajaran gitu. Ya, dan baik, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali memberikan satu kaidah di dalam perkara kebaikan itu adalah taqdimul a'mal dzatin naf'il 'am gitu. Jadi beliau sampaikan mendahulukan amalan yang bermanfaat untuk umum. Ya, utamakan yang untuk umum dulu gitu. Ya. Al-a'malul lati tufidul mujtama' ka ta'limil ilmi an-nafi gitu. Beliau contohkan nanti amalan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Seperti mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang utama itu. Membantu orang yang membutuhkan. Ya kata Imam Al-Ghazali gitu. Lebih diutamakan daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi banyak orang yang alim itu kalau mereka paham betul, maka mereka akan lebih kepada ini bagaimana dia tampil sebagai khairun nas anfa'hum linnas, menjadi manusia yang manfaat gitu. Jadi ada prioritas. Loh, ya amalkan ini biar banyak orang tahu, banyak menjadi orang mengerti. Kalau banyak orang mengerti kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan banyak pahala juga kan begitu. Nah, terus kayak saya begini gimana begitu? Kalau saya prioritasnya, kalau menurut kaidah ini, ya memang saya harus lebih kepada bagaimana mengamalkan ilmu kepada santri-santri saya. Ya, kepada santri-santri saya begitu. Kenapa? Karena santri ini adalah kader yang nanti meneruskan perjuangan dakwah begitu. Jadi kalau santri tidak direken, tidak dapat apa-apa mondok begitu, waduh ya satu dosa dewe gitu. Siji dosa, nomor loro ya nanti dia tidak akan optimal juga di dalam mengamalkan ilmu gitu. Makanya sekarang anak-anak betul-betul tak ajari beneran Pak itu. Setahun yang lalu saya itu sudah akhirnya bener-bener insaf itu. Coba bayangkan nyekel pondok khilaf loh sampean itu. Kalau dulu itu ngaji sepertelung perapat 45 menit ya Pak anak leren terus kok suwe gitu kan. Tak pikir-pikir iki piye arane mengaji hanya 30 menit 45 menit 1 jam gitu. Terus piye gitu. Tahun yang lalu akhirnya tak awali gitu. Gini, leh nduk ayo ngaji sama saya ya. Sekarang ngajinya ditambah waktunya gitu. Nggih Pak gitu. Ya wis latihan 1,5 jam ngajinya. Minimal 1 jam gitu. Habis subuh minimal sampai jam 5 sampai 5:30 gitu. Ya, pertama mulet ngaji 1 jam akhirnya mulet apa le nggih Bang ganti arah Pak mulet jawab wis tak jarno gak apa-apa mulet toh sementara gak apa-apa begitu tapi nanti kena pelajaran adab wis kawan oleh ngaji mulet iku le omane ngaji ambek ngomong-ngomong karo kancane gak oleh gitu ngaji tegang ndelok ngene gitu wah ndak ana konsep pendidikan dalam Islam pendidikan itu menyenangkan gurauan ndak ada konsep Islam begitu tidak ada ngaji ku yang betul kayak jenengan nguwateno kabeh gitu ngomong-ngomong dhewe omong-omongan gak oleh sampean guyang-guyu dhewe bingung nyampeane ndelok gitu iki lha apa guyang-guyu dhewe gitu kan enggak itu dalam ilmu adab enggak boleh dalam adab mencari ilmu itu enggak boleh gitu waduh Masya Allah saya baca kitab-kitab adab karena saya merasa juga dulu kok ya iso lah ben mondok sakmono suwene kuwi gak tahu belajar ilmu adab blas gitu hanya terapan tapi secara teoritis adab itu tidak pernah begitu padahal kalau dibaca itu Masya Allah kitab-kitab adab itu ada Ibnu Alim wal Muta'alim ya oleh Syekh An-Nawawi Az-Zarnuji ya masalah banyak kitab-kitab begitu Hasyim Asy'ari gitu Masya Allah luar biasa gitu ya oh ternyata begini gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang tak rubah lagi leh ngajinya ditambah ya sekarang ya gimana gitu kalau biasanya jam 6 bubar 6:30 baru bubar gitu. Nah mbak anak sing ngene biasa anak sing ngepek kan duh kira setengah itu kan ya lumayan lah gitu angsali 1 jam berarti 2 jam ngaji nih sampai subuh sampai jam 6:30 kadang sampai jam 7 gitu ngaji itu nah, tak coba ngaji niku tak ulang makna mboten sak lembar 3 lembar nah, mbak lari saya ingin menguji kesabaran mereka kira-kira sak pira arek sabar ya gitu kan mboten ngoten tok habis itu besoknya tak suruh baca Quran kosong dia nah, ayo Quran iki ayo dibaca dimaknani gitu tak suruh menerjemahkan Quran kosong gitu jadi akhirnya merubah kebiasaan gitu kalau dulu anak-anak kita punya aturan dulu tata tertib itu santri wajib tidur jam 9 selama-lamanya jam 10 gitu. Nah, begitu saya menjalani proses ini saya berpikir
Lah iya aku biyen mondok turu jam 1 ya biyen. Kok arek takon jam 09.00 takon turu itu kan. Maksimal jam 10 harus tidur gitu. Gak menarik mondok ini gitu kan. Saya bilang gak menarik itu. Ya Ustaz tak kumpulkan semua. Ada gak menarik mondok kita itu tak gitu kan. Terus gimana Ustaz? Sudah aturan tidur jam 9 selama jam 10 coret gitu. Terus Ustaz sak karep-karepe turu sak kuat-kuate. Kalau dia kuat belajar sampai jam 11 malam silakan, jam 11 malam baru tidur dia. Kalau dia belajar kuat sampai jam 12 malam silakan gitu. Ternyata dalam konsep adab itu wong belajar kuwi, orang mencari ilmu itu memang harus prihatin. Memang harus berjuang baik waktu sampai tenaga juga. Masih mangane kudu dikurangi wong belajar kuwi. Wong golek ilmu kuwi gak mangan tok ndak, makannya dikurangi, tidurnya juga dikurangi gitu. Jadi makanya kalau ada wali santri, Ustadz gimana anak-anak kok kurang tidur? Waduh, ya ulangan dewi nang omahmu ae Bu itu. Iki apa santri mondok arep dikon turu tok terus piye gitu. Terus ben-bene tak gitu anak-anak kuat. Udah guru-guru tak kasih tahu, tolong Ustadz Sada, kalau yang ngajar pagi pelajaran apa saja di sekolah gitu, kalau pas ada anak-anak ngantuk, tolong dimaafkan itu. Jangan dimarahi, dimaafkan. Kasih tahu. Ayo cuci muka dulu ya, gitu. Tidak usah dimarahi. Gitu. Karena mereka sudah berjuang di malam hari begadang itu. Ya dia menghidupkan malam itu dengan menghafal Quran, murojaah, menghafal hadis, ditambah lagi masih menghafal membaca pelajarannya begitu. Mereka menghidupkan malam-malamnya dengan ilmu gitu. Perbuatan mulia itu. Ya, bukan tidur. Saya bilang, enak mondok jam 09.00 turu sepi apa itu. Iya, tadi kuburan pondok gitu kan. Padahal kalau saya dulu latihan pidato itu jam 10 malam nang tengah sawah saya dulu itu. Waktu di Al-Fatah dulu itu. Tengah sawah itu pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengok-bengok nang sawah ijen gitu. Latihan pidato, sampai langsung isok pidato gitu. Latihannya di tengah sawah dulu gitu. Kan gak ada uang yang delok blas gitu. Terus dianggap aja pari sing dingkluk kuwi jamaah sing ngantuk-ngantuk ngeten iki gitu kan. Nah, gitu. Latihan pidato, semangat berapi-api begitu. Nah, sampai kadang ya latihannya sampai setengah jam, latihan ngomong gitu. Ya, nanti kalau jadi masjid kadang Pak Yai itu. Man, ayo nasihat Pak Broto niku nek ngongkon niku ngawur riyen. Wis mboten dijadwal ngongkon nek karepe dhewe. Ayo, Man. Wong kula seiling ya. Kula pertama pidato dengan Pak Yai niku waktu salat Jumat salat kuliah subuh niku. Ayo Man, nasihat Man ngoten. Kula eling. Makane dalil Quran sing paling kula hafal niku surat Az-Zumar 39 ayat 65. Kula eling-eling. Niki dalil pertama aku nek mimbar gitu kan. Enten mimbar. Iki zaman niku Pak Broto niku. Ayo Man, ditunggu ten nisor ngoten. Ditunggoni ngoten, dapat ditinggal nyingkring, ditunggoni gitu. Bayangin ya apa gak ngeringet sak jagung-jagung ngoten niku. Nah, kula niku mendapatkan pengalaman banyak ya wekdal mondok niku. Alhamdulillah. Mendapat pengalaman banyak gitu. Enak-enak mboten asar ngoten niku. Man, anu ya kok nang waru ya gitu. Napa apa itu? Anu kok gantenan aku ngaji nang Masjid Al-Furqan ya. Al-Furqan Pak Saran ini. Al-Furqan ya. Surat napa Pak Bu? Takon gini surat apa ya apa sih kan gitu. Ngoten seneni ya gitu kan. Kok takon surat apa ya? Budalo nyang kono engko takono karo jamaah surat apa terusno ngajine gitu. Jan tak dadi gawe gitu. Takon surate apa salah gitu kan. Surat apa? Kok takon surat apa gitu. Ya takon yang kono gitu. Coba jangan bayangkan itu. Awake santri anyaran-anyaran kuwi. Kalau tak eling-eling paling kira-kira santri nyantri setahun lah sih kira-kira begitu. Tinggal ganti nak beronton niku. Kalau eling-eling numpak sepeda pancal mulai ndiki pondok metu teko pondok dungane rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kula waca mulai metu teko pondok sampai teko masjid. Sampeyan bayang kira-kira perang 1000 dibalen-balen donga niki gitu kan. Ya wedi gitu.
awak dhewe nek kono gak iso lah ngisi-ngisini Pak Broto lah kan beban berat kan gitu. Piye ngono Pak Broto gak isin nek muridé mengon mulang ngaji muridé gak iso muni gitu kan. Ya isin gitu kan. Tapi takon diseneni. Nek takon dideno anu surat Al-Kahfi 40 kan. Lak ler baca-baca kan bisa ngono gitu. Gak didodono ae gitu kan. Langsung dikon takon nyang kono kok terusno ngajine begitu. Nah itulah saya ketemu Pak Saroni itu. Di tempat Al-Furqan saya ketemu Pak Saroni itu. Ya, ini ketemu pertama sama Pak Saroni itu. Yang kemudian akhirnya saya diminta Pak Saroni ngajar ngaji di rumah beliau itu. Raudhatul Jannah dari ngenten dan niku ya. Pak Saroni itu. Makanya saya jadi orang PPLG itu mulai tahun 86 87 saya sudah ngayai di PPLG saya itu. Makanya kalau orang PPLG dengan saya itu ojo macam-macam kualat tuh sampean itu. Wali ini awak. Nah, itu Pak Saroni niku akhirnya dadi ketemu belara rono-rono kabeh sampai akhirnya kepanggih wonten Masjid Raudhatul Jannah niki gitu. Nah, jadi jamaah sekalian ternyata ya memang masih ngaji niku ya ana skala prioritas sih gitu. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ghazali membagi ilmu itu pun juga ada yang namanya ilmu fardu ain, ada yang namanya ilmu fardu kifayah gitu. Apa yang fardu ain itu harus diutamakan dulu gitu. Jangan sampai yang fardu ain ditinggalkan. Nah, mungkin di antara kula panjenengan dulu yang fardu ain ini barangkali terlewatkan gitu. Waktu nom-noman wis gak sempat mendalami agama, belajar agama sing tenanan, wis mboten sempat wekdal niku. Utawi wekdal jenengan teng kampung belum ada orang yang mengajari seperti itu. Ketemu-ketemune wis tua-tua terus pensiun gitu. Ya wis gak apa-apa. Berarti jenengan masih mendapatkan kesempatan kebaikan. Itu hikmah, enggak apa-apa itu. Itu jenengan syukuri faqat utiya. Ya khairan katsira itu. Itu kebaikan yang luar biasa banyak, maka harus kita syukuri juga begitu. Jadi makanya ketika kita harus menyampaikan ilmu, mana yang prioritas begitu. Kalau saya menyampaikan ilmu kepada santri-santri saya begitu, maka nanti santri-santri saya insya Allah akan menyampaikan kepada orang lain begitu. Nah, cara dihitung mungkin yo kalau saya punya murid satu angkatan katakan sekitar 200-300 orang gitu, lulus besok terus akhir jadi wong mulang ngaji, terus begitu, ya berarti nek cara ganjaran insya Allah wakeh gitu ya. Ya insya Allah wakeh nek hitung-hitungannya ya wakeh, moga-moga gak sampai keliru ngoten ngitungnya gitu. Insya Allah ya wakeh begitu. Loh berarti lah sing untung sampean ndak Pak Fatur. Ojo ngono ta lah. Lho sampean ngewangi aku ya padha sampean ya untung. Nah ngono sih nggih. Sampe padha untunge gitu wong. Membantu dalam kebaikan ini ya sampean padha untunge. Sampean dikon mulang nyang pondok ya gak iso sampean. Gak kober Mas gitu. Tak kober. Makanya wis gak usah kabeh mulang nang pondok. Nggone gak enek nek sakmene mulang nang pondok kabeh gitu. Mboten enten nggone ya sampe ndak apa-apa sudah. Ya jenengan menguatkan saya bagaimana saya bisa ngajar begitu. Ya, jadi makanya seumpama kejadian betul Pak Fatur ndak bisa datang karena ada acara di undangan di Kedubes atau misal gitu, gak usah anu. Iyalah gak apa-apa pancen anu. Nah, ngoten nanti oh, porek dijadwal pisan setahun gak iso teko pisan ngerso kula ngeten gitu. Ampun ngerso lho, pancen dhewe terus piye pancen wong fatkur iki sitok terus sing butuh fatkur iki ya ana meneka ana dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Ya wis berarti ana sing ngalah gitu. Sing ngalah sapa ya kancane dhewe, jamaah dhewe sing ngalah gitu. Memahami ngoten gitu. Oh, ya gak apa-apa lah yen fatkur anu gitu. Wis susuk ben lah. Diundang meneh. Nek kenek ngoten gitu. Nah, iso pengerti bae iso pas cocok begitu ngoten. Nah, begitulah. Ini sekaligus anu nanti kersane mboten sampai wah wis ustaz iki wis kadung anu sing kanca-kancane wis gak digatekno saiki kalian. Wis wong anu mboten ngoten perkarane ngoten gitu. Mboten ngoten perkarane gitu. Nah, terus piye wong pancen terpaksa harus begitu ya gitu. Ya kan harus ada skala prioritas begitu. Nah, jadi jamaah sekalian berbahagia, mengajarkan ilmu itu juga begitu. Makanya jenengan Masya Allah kalau jenengan punya ilmu kemudian mengajarkan
luar biasa. Apalagi Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Api-api kalian semua itu yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan. Bayangkan aja, walaupun jenengan mengajarkan alif, ba, ta, sa itu loh gitu. Jenengan ngajarin alif, tak kalau ganjaran 10 loh sampai itu. Alif, al, ba, ta itu satu huruf Al-Quran itu 10 kali kebaikan itu. Berarti jenengan mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada anak kita, kepada teman kita, sehingga sampai akhirnya mereka bisa baca Bismillah. Sudah berapa pahalanya itu? Masya Allah, betul kata Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah gitu. Makanya saya bilang sama anak itu, loh kalian harus sadar diri, tak kasih tahu kalian. Sekarang kalau sudah ngomong kelayaan begitu, ya kadang-kadang itu sudah tidak menjadi bahasan dan topik utama sekarang itu. Kalau sekarang lulusan S1, S2, S3 sing nganggur ngelentung gak lapo-lapo pirang-pirang kok begitu. Maunya dulu kuliah S1, S2, S3 itu bisa begini, nanti bisa kerja begini. Wah, ternyata angin-angin yang begitu tidak terjadi ya begitu. S3 nganggur ngelentung gak bisa nyambut gaya pirang-pirang, S2 pirang-pirang, mana lulusan SMA begitu. Tapi tak kasih tahu anak-anak begitu. Tapi kamu harus bisa membaca peluang. Di Indonesia ini masih ada kurang lebih 72% umat muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. 72% yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Coba kalau kita ngomong ini sebagai sebuah pasar begitu, kira-kira pasar yang paling strategis mana itu? Guru ngaji, ya Pak, guru ngaji gitu. Makanya Nabi bilang, kalian kalau bisa ngaji, dimanapun kalian jatuh, kamu manfaat kamu gitu. Syukur-syukur kalau kamu bisa kuliah sampai setinggi mana kamu kuliah, tapi kamu bisa ngaji gitu, maka tetap kamu akan menjadi lebih manfaat lagi begitu. Andai kan kamu tidak bisa kuliah S2, S3, bisa mulang ngaji wae, manfaat kamu dimanapun begitu. Apalagi masuk daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pedalaman, tambah gak guru ngaji blas itu. Kalau ngomong Mas Raudhatul Jannah, ngomong Al-Firdaus, ngomong Muhajirin, ngomong Ar-Rahmah, ya pirang-pirang nyenek kutha masalahnya gitu. Tapi nang desa apa begitu, gak kaurus umat ini kita sian ngoten. Dereng kaurus begitu. Ya. Ya memang ngurusi sing ngono kuda-kuda tak man belum tuntas itu. Kenapa? Karena masih banyak problem. Apalagi ngomong tadi itu baca Al-Quran, masih banyak yang belum bisa baca Quran itu. Sementara Rasulullah katakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang bisa belajar, yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran begitu. Artinya apa? Jadi kalau ngomong pekerjaan itu itu jadi guru ngaji itu strategis banget itu. Presiden butuh guru ngaji, presiden itu. Gubernur butuh guru ngaji, sehingga iso ngaji. Ya, bupati, sopo ae kabeh butuh itu. Makanya kalau kamu jadi guru ngaji itu untung kamu gitu. Bukan secara finansial kamu untung itu. Kalau finansial itu urusan Allah lah, itu tidak usah kamu harap-harap itu untuk itu gitu. Tapi kamu menjadi guru ngaji itu sudah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah ragu-ragu. Wis bismillah mondok sing temen ngaji sing temen, engko urusan mulai teko pondok dadi apa kuwi urusane Allah. Karena Allah sudah janjikan sendiri, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat itu. Ini perlu difahamkan juga, Pak. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kadang-kadang juga begitu. Kalau saya enggak apa-apa, kalian mau jadi apapun boleh kamu gitu. Ya, jadi apapun boleh. Tapi jangan lupa, tugas yang harus menempel pada kamu adalah kamu harus jadi dai. Gitu. Harus jadi dai. Gitu. Jadi apapun. Semalam itu ada alumni saya yang tahun lalu itu datang, ada 8 anak itu. Karena Jumat biasanya ngaji itu, di pondok itu. Datang ada yang sekolah di pelayaran di
Semarang itu apa namanya itu, sekolah pelayar milik Menteri Perhubungan itu. Ngobrol-ngobrol terus, kamu gimana ngajinya, gimana kamu gitu. Pak cerita, alhamdulillah Ustaz, anubah gitu. Ya saya kebetulan di sana saya ditunjuk sebagai apa namanya ya, bagian kerohanian dia gitu, bagian kerohanian gitu ya. Jadi saya itu yang ngurusi bidang kerohanian teman-teman pelayaran di kampus itu gitu. Alhamdulillah kemarin saya sebelum pulang ini, sebelum cuti pulang ini, saya sepekan yang lalu saya ya otomatis saya sudah kebagian untuk khutbah Jumat gitu. Nah, bagus lah gitu. Nah, jadi anak lulusan SMA sudah diberikan kepercayaan gitu, sudah bisa khutbah Jumat itu luar biasa. Ya, coba cek, kamu kuliah di mana kamu? Di Unisa Ustaz itu. Ye kowe ngajine yang kono kuliah gitu. Iso ngaji enggak kowe gitu. Ya, ternyata harus berjuang ini Ustaz gitu. Kenapa? Gitu. Ya, dari temen yang mau ngaji ya enggak gampang juga gitu. Kadang-kadang saya ya ikut ngaji di Al-Akbar Ustaz gitu. Kajian apa itu? Tafsir Jalalain itu di Al-Akbar itu. Iyalah tetap harus ngaji. Dimanapun kamu harus ngaji gitu. Enggak boleh gitu. Nah, nanti pada saatnya kamu harus jadi guru ngaji. Ya begitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, memang kaidahnya harus begitu, taqdimul a'mal dzatin nafil am itu. Jadi bagaimana kita ini ya punya amalan, mendahulukan amalan yang amalan ini bermanfaat untuk kepentingan umum gitu. Ilmu gitu. Masya Allah ini ilmu penting banget ini. Jadi masyarakat juga perlu kita mengertikan, kita fahamkan begitu. Ya ini makanya al-ilmu qoblal amal, ilmu itu harus dimiliki sebelum amal gitu. Karena itu panjenengan semua harus berupaya bagaimana terus semangat untuk mencari ilmu gitu. Alhamdulillah kayak begini saya senang ya, ternyata jamaah-jamaah semakin luar biasa semangatnya, semakin tua semakin semangat itu, alhamdulillah gitu. Oke, kari mikir sing nom-nom tak napa sing nom-nom iki gitu. Iki ya perlu difikiraken ngoten gitu. Nek ndelok tua-tua ya seneng alhamdulillah. Nek tua-tua malah gak sobo masjid sumpek kalau ditambahan itu kan iki piye iki. Kanca-kanca tua-tua kok malah gak sobo masjid terus piye gitu. Nah, tambahan mikir anak sing nom-nom pisan gitu-gitu. Ya alhamdulillah ndelok sing tua-tua seneng ngeten iki paling gak sing nom-nom kena dikandani. Nduk le bapakmu semangat le nang masjid le mosok muga anu blas. Mbok yo nyuntuh dididik lah. Nah, sesuk ngomong ngono si anak temen gitu. Tapi nek bapake gak anu blas, gak nek diomongno blas dadi gitu. Lele aja nyuntuh bapakmu lele, bapakmu pancen ngono. Men ngoten gitu. Gitu. Ya palingnya bapak ini harus menjadi sumber inspirasi lah itu. Ya menjadi contoh juga lah begitu. Ya, alhamdulillah, masya Allah seneng kula sing nom-nom iki ya tetap harus difikirkan bagaimana yang muda-muda juga harus ya mau. Nek sing tua-tua tok subuhan nang masjid, lah sing nom-nom iki waktu subuhan nang di kabeh gitu. Japsen Pak Maryadi. Sing dia sing nom-nom iki nduk-nduk tole-tole iki nang di kabeh itu gitu kan. Karena surat Maryam ayat 59 60 kan Allah sudah ingatkan itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat itu. Nanti akan datang generasi sudah mereka ini, sudah panjenengan yang tua-tua ini khalfun adaa'us shalah. Generasi sih enggak peduli lagi dengan salat gitu. Terus enggak mau lagi jaga urusan-urusan salat. Salat sak kobre sak isoke itu. Sak kobre yo enggak. Adaa'us shalah. Wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Kalau anak-anak kita, generasi kita seperti itu, bahaya sekali karena fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka akan terjerumus dalam kesesatan gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya monggo sarang-sarang dipikir, diskusilah ayo apa carane, kita saling sharing lah satu sama lain gimana supaya anak-anak kita ini ya juga sama kayak kula panjenengan saya semangat ngajini sholat, semangat sholatnya juga semangat begitu gitu. Urusan yang lain juga yang baik-baik juga semangat begitu. Karena perintahnya begitu, wa'budu waf'alul khairah gitu. Silakan. Nah, caranya ya tentu beda ini. Tua-tua itu sentuhannya beda dengan anak-anak muda begitu. Tapi kalau anak muda tidak ada yang mikirkan, kasihan itu. Kasihan. Ngajinya jam pinten, kesuwen kasihan juga. Sampun. Oh, alhamdulillah.
Makanya sama teman-teman tak pikir ya batin kan ya apa dia kan ya perasaan juga itu kita. Ya wis alhamdulillah. Ada 2 kaidah yang tadi ya perlu kita pahami. Yang lain masih ada juga. Ini saya buatkan ini ada 16 halaman baru 4 halaman tok yang saya sampaikan ini. Makanya saya sengaja berarti niat ini tenan aku banyak gitu. Makanya saya membengi gawe ini kuwi wis niat temen itu. Nah, ternyata bikin 16 halaman yang bisa disampaikan hanya 4 halaman tok. Liyane tak simpen lah. Kena dinggo kapan. Jadi begitu, nggih. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ya dengan kita ya mendengar penjelasan-penjelasan kebaikan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita semua kekuatan lahir dan batin untuk bisa terus beribadah ya, berbuat kebaikan sebagaimana yang Allah Rasul perintahkan kepada kita semua. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi usia yang berkah ya, diberi ilmu yang manfaat, dan semoga keluarga kita semua dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang qurrata ayun ya, semoga ya usaha-usaha kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Kita mohonkan kepada Allah semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.